selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita tetap ada di rumah dan mengadakan ibadah online. Oke, jadi siapkan Alkitabnya, siapkan bukunya, penanya, dan hatinya. Oke, duduk yang baik dan benar, boleh didampingi kakak, abang, atau orang tua. Iya, mama, papa, kakek, nenek, opung, dan amang boru segala macam. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita mau nyanyi dulu. Apa nih kak lagunya? Lagunya adalah kalau anak-anak sekolah minggu adalah pahlawan kecil. Pahlawan kecilnya Tuhan. Oke, kita nyanyikan Aku Pahlawan Kecil. Boleh tepuk tangan ya semuanya ya. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil. Siapa panglimanya? Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapa pahlawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Sekali lagi ya. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapa pahlawan kita? Tidak ada. Pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku Pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? tidak ada. Oke, anak-anak sekolah minggu. Lagunya pendek banget ya. Tapi kenapa pendek? Karena kita mau nyanyiin lagu lagi tentang Allahku Besar. Allahku besar. Jadi ini adalah lagu baru. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, Kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. sekali lagi nyanyikan. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke, anak-anak sekolah minggu, mantep bener nyanyinya. Oleh karena itu kita mau mulai ibadah kita. Ayo, pahlawan kecil, pahlawannya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dipihak oleh Tuhan, kita mau berdoa yang baik dan benar. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dipimpin oleh Kakak Lady Silaban. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus, sungguh bangga Tuhan kami mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau masih menyertai kami ya Tuhan seminggu lamanya Tuhan, sehingga kami ya Bapa masih bisa, kami anak-anak-Mu masih bisa berkumpul ya Bapa untuk melakukan ibadah online ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah kami ini Bapa. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa. Kiranya Tuhan melalui ibadah kami ini Tuhan, nama-Mu dapat dipermuliakan selalu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ampunkan dosa kami Tuhan, agar kami dapat menjadi lebih layak lagi disebut sebagai anak-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kita mau nyanyi satu album lagi nih Kak. Oh, satu album ngeri. Ada 2 album nih. Tapi sebelumnya kita mau tepuk semangat dulu dong. Oke. Tapi adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya. Ajakin semua yang ada di sampingnya. Aku yang pimpin ya Kak ya. Iya Oke. dong. Untuk semuanya yang di rumah ataupun yang ada di sini, kita mau mulai. Tepuk semangat. Masih kurang semangat kayaknya. Belum. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Udah pada bangkit berdiri kan? Kita mau angkat satu lagu pujian, Daki-daki gunung yang tinggi. semangat banget ya kak. Iya kata. Jadi kita mau nyanyi satu lagu lagi nih kak. Oh lagu apa kak? Lagu Dia yang Hebat. Ayo nyanyikan dengan semangat. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedang
lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Oke, kita mau ngapain lagi nih Kak? Mau nyanyi satu lagu lagi nih, Wih, Kak. Satu lagi Kak. Iya. Aduh, Tapi udah capek belum nih? belum lah. belum. Belum kan ya? Belum. Belum, tapi keringetan. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus itu sangat baik dalam hidup kita. Jadi kita mau nyanyi satu lagu yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Mantap. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tangan dipindah, hari berganti. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kasih jempolnya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik, Sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, Aduh. Jadi kita nih udah mau dengar firman Tuhan ya, Kak. iya Kak. Jadi sebelum dengar firman Tuhan, adik-adik sama yang ada di rumah semuanya bisa duduk kembali, lalu disiapkan Alkitabnya, disiapkan bukunya, dan juga disiapkan alat tulisnya, dan kemudian disiapkan hatinya untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bakal angkat satu lagu pujian, yaitu yang berjudul Hati Amba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan
Shalom. Pakai adik-adik semua yang di rumah. Pada siap kan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kali ini yang membawakan adalah aku sendiri. Semoga kita sama-sama belajar. Semoga kita dapat mengambil maknanya dan percaya tetap pada Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai firman-Nya, kita satu hati kita fokuskan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga pada saat ini Bapa kami sangat bersyukur Engkau masih mempertemukan kami Tuhan dalam ibadah kami bersama dengan anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Bapa, berkati Bapa, cukup lama Tuhan kami melaksanakan ibadah secara online Bapa. Kami rindu Bapa untuk bertatap muka dengan adik-adik sekolah minggu Bapa, supaya kami tetap sama-sama ibadah di rumah Tuhan Bapa. Kiranya Tuhan segala kerinduan kami Tuhan kabulkan Bapa, supaya di minggu depan kami bersama-sama beribadah Tuhan di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Bentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan berkati juga Tuhan anak-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapa. Ampunkan segala dosa kami Bapa. Layaklah kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucapkan syukur. Amin. Oke, adik-adik, saat ini Pak buka Alkitab dulu. Kita akan belajar dari firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-14 ayat 21 sampai 22. Cuma 2 ayat kok. Kita akan baca sama-sama ya di rumah juga dengan semangat bacanya. Kakak-kakak di sini juga baca bersama-sama. Kita baca dari Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 22. Oke kakak, udah siap semua? Siap, Dapat? Kita baca sama-sama ya. Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 22, begini firman Tuhan. Yuk. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Oke. Firman Tuhan pada saat ini yaitu dengan judul menyeberangi laut Teberau. Di mana Pak di cerita firman Tuhan ini yaitu ada dikatakan Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Sebelumnya, kenapa sih ada ini gitu setelahnya? Ini cerita tentang bangsa Israel yang lepas dari apa? Jajahan orang Mesir. Bangsa Israel lari untuk merdeka, ya kan? Pada saat itu kita tahu sejarahnya Musa itu apa? Musa sebagai perantara Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan orang Mesir. Nanti baca lagi di rumah adik-adik sekolah minggu sejarahnya. Pada saat ini diceritakan bangsa Israel lari dari bangsa Mesir. Pada saat itu mereka tidak tahu apa-apa lagi gitu. Cuma mentok kalau enggak mereka jalan, mereka akan ditangkap dan dijajah lagi. Cuma di depan ada laut gitu. Salah satunya ya kan kalau laut nih gak ada zaman dahulu, gak secanggih zaman sekarang. Dulu ada, sekarang ada apa? Kapal laut bisa melewatin gitu. Kalau bisa melewatin selamat. Dan mereka itu udah mentok gitu. Ada laut, apa sih langkah selanjutnya gitu. Tapi Tuhan Allah hebat. Hebatnya gimana kakak, abang-abang? Apa perintah Tuhan? Mengulurkan tangannya ke atas laut. Oke. Satu mereka mentok, apa sih gitu. Tapi Tuhan punya rencana yang indah bagi bangsa Israel melalui perantara Musa dan mengulurkan tangannya ke laut dan terbelahlah laut itu dan laut itu menjadi kering. Oke. Sampai saat ini sudah sedikit paham adik di rumah. Inilah firman Tuhan kepada Musa atau rencana Tuhan kepada bangsa Israel supaya mereka selamat. Dan pada saat air itu kering dan mereka melewati laut itu sampai selamat. Dan apa kalau selanjutnya? Laut itu menjadi balik lagi dan segala tentara bangsa Mesir mati di dalam laut itu. Itu kakak kalau kita baca lagi nanti itu gitu. Yang kita ambil gini gitu. Yang kita dapat ambil di sini yaitu tema kita pada saat ini yaitu Allahku hebat. Allahku
hebat. Oke, sampai sekarang firman-Nya sampai ke kita gitu. Kita pasti merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita melalui pengalaman hidup, suka dan duka. Banyak Tuhan tolong kita gitu. Kita sakit Tuhan sembuhkan, ada pergumulan hidup, ada masalah orang tua kita dan Tuhan tolong dan membuat sukacita gitu. Gini yang jadi masalahnya, apakah kita bisa, inilah logikanya. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena apa dulu? Kakak-kakak, abang-abang dulu. Karena apa? Karena kita mengucap syukur pada Tuhan apakah dalam suka aja? Tuhan memberikan kita hadiah terindah, kita bersuka cita. Apakah cuma itu aja? Bisakah kita mengucap syukur pada Tuhan dalam duka, istilahnya, dalam sedih? Bisa nggak? Dalam masalah kita mengucap syukur? Bisa nggak? Bisa ya? Oke lah. Tuhan juga pengen sama kita. Kita bisa mengucap syukur pada Tuhan, baik suka dan duka. Oke. Seperti bangsa Israel di sini, Tuhan tolong gitu. Tuhan tolong, Tuhan mau membebaskan mereka gitu. Dan bagaimana mereka bisa selamat, Kak? Dengan apa, Kak? Bisa selamat? Percaya dengan iman. Betul nggak dengan iman? Ayo kita buka yuk di Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang di sini kita dapat bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu Allah yang hebat. Kita baca di ayat yang ke-29. Dengan apa memang? Sinilah kita jawabannya. Kayak kita baca Ibrani 11 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Oke. Disinilah dengan iman gitu. Dengan imanlah kita percaya bahwa Allah itu hebat. Kenapa hebat dalam kehidupan kita? Allah yang menjadi manusia yaitu dalam rupa Yesus Kristus. Dia rela mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk aku, kita semua, kita yang berdosa gitu. Dia yang menanggungnya supaya kita selamat gitu. Begitu dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai saat ini juga, walaupun saat ini dalam musim-musim pandemi, dalam corona, Tuhan juga rindu kepada kita supaya kita tetap mengucap syukur gitu. Apa? Ada pasti rencana Tuhan yang indah di balik setiap musibah yang kita alami saat ini. Kita sama-sama berdoa supaya musibah ini cepat selesai. Dan ingat, jangan pernah musibah ini menjauhkan kita dari Tuhan. Kenapa? Segala sesuatu yang Tuhan buat itu adalah rancangan kebaikan, bukan kegagalan loh. Damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan. Itu dalam setiap. Begitu juga dengan kita belajar tentang Ayub. Gimana Ayub? Di balik setiap pencobaan kepada dia, kita udah cerita. Abang cerita waktu kita ibadah sekolah minggu sama-sama. Ayub itu orang yang saleh, orang yang baik. Tapi apa? Dia dicobai oleh siapa? Iblis. Untuk siapa? Untuk apa? Menguatkan iman dia. Iman dia, balik lagi ke iman. Iman dia, apakah dia tetap percaya kepada Tuhan? Tuhan Allah. Segala kekayaan, apalagi kemurahan, kesehatan, diambil gitu. Tetapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Oke, adik-adik semua, dalam penutup apa kita hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetap katakan dalam kehidupan kita, tetap katakan Allah itu hebat. Tuhan Yesus hebat dalam setiap kehidupan kita. Baik itu pasti rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, bukan kegagalan dalam kehidupan kita semua. Dengan apa kita bisa mengucapkan begitu? Dengan iman, dengan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau abang cerita sedikit, sungguh banyak perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Pada abang nggak tahu umur berapa, abang panas tinggi, dikatakan orang step, dan udah banyak orang berkerumun di rumah dan mengatakan gitu, ngapain lagi kalian tangisin dia? Aku sendiri, ngapain kalian tangisin dia? Udah nggak ada lagi nyawanya gitu. Udah tinggal mandiin, udah doain, kita itu gitu. Tapi bapak mama percaya gitu mendoakan abang sendiri. Dan tiba-tiba aku bangun dan langsung bawa berobat gitu. Sampai sekarang masih bisa sembuh gitu. Itu karena semua perjumpaan dengan Tuhan. Berarti Tuhan masih mengizinkan aku untuk hidup dan untuk menjadi berkat
bagi diri sendiri sama bagi orang lain. Juga dengan kita, pasti kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita sakit dulu, Tuhan sembuhkan, kita kuat sampai saat ini gitu. Bukan karena apa? Karena kekuatan dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik semua, apapun pergumulan kita, apapun masalah hidup kita, tetap percaya pada Tuhan. Tuhan pasti tolong dan bantu. Oke adik-adik semua, oke, demikian firman Tuhan pada saat ini. Kita tutup firman Tuhan dengan doa. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik Bapa, terima kasih Bapa, firman Tuhan yang menyapa kami Tuhan pada hari Minggu ini, supaya kami tetap pegang teguh pada firman Tuhan, tetap rencana Tuhan. Kami percaya apapun rencana Tuhan, pasti rencana yang penuh dengan masa depan, penuh dengan kebaikan Bapa. Kami percaya Bapa, apapun saat ini pergumulan hidup, apapun Tuhan, baik tugas-tugas maupun Tuhan, tapi Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami untuk melewatinya Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kepunyaan kami, tetapi karena Tuhan yang sayang kepada kami Tuhan. Firman Tuhan juga yang menyapa kami pada saat ini Bapak tentang bangsa Israel. Walaupun mereka Tuhan tidak mengotor rancangan Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberkati mereka Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan memberikan makanan, Tuhan memberikan Tuhan awan pada siang dan terang api pada malam hari. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Juga Tuhan firman Tuhan pada saat ini Bapak, Tuhan mendatangkan Tuhan segala kebaikan, apapun pergumulan, apapun Tuhan wabah pada saat ini. Kami percaya Bapak, tetap berpegang pada Tuhan. Itu semua rencana Tuhan, rencana yang indah untuk menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, supaya kami tetap berpegang teguh pada Tuhan dan kami tidak akan goyah Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman Tuhan. Juga tentang Ayub Tuhan, Ayub yang Tuhan sayangin. Ayub juga sayang pada Tuhan, dan Tuhan tolong dia walaupun pergumulan hidup yang dia alami Bapak. Apapun pergumulan yang Ayub alami, tapi Tuhan tolong, Tuhan mampukan dia, Tuhan memberikan berkat dia berlipat kali ganda Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami rindu Tuhan atas Tuhan Bapak, supaya kerinduan kami Bapak untuk bersama-sama beribadah Tuhan kabulkan Bapak, supaya kami tidak bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunkan segala dosa-dosa kami, layaklah kami berdoa kepada Tuhan, supaya berkat Tuhan tidak terhalang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Jadi tadi kita udah dengar firman Tuhan nih yang disampaikan sama Bang Sadra. Jadi dalam Tuhan itu setiap dalam masalah dalam hidup kita, setiap perjalanan hidup kita, Tuhan tuh nggak pernah yang namanya buat sesuatu tuh jadi yang tidak kita inginkan, tapi itu tuh semuanya menurut waktu Tuhan. Jadi dan karena semua itu yang kita alami, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah superhero kita dan Tuhan itu hebat untuk hidup kita. Untuk itu karena kita udah selesai dengan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian lagi, yaitu Aku Anak Sekolah Minggu. Sukacita abadi.
Oke adik-adik, kita telah mengakhiri ibadah kita dan sekarang kita akan berdoa menutup ibadah kita. Kita bersama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala hal yang Tuhan telah anugerahkan dan berikan bagi kami semuanya. Kami sungguh bersyukur bahwa karena kasih-Mu kami masih ada sampai saat ini dan kami bisa melihat betapa dahsyat, betapa hebatnya Tuhan Allah kami. Dan biarlah juga Bapa, kehidupan kami ke depannya ini pun kami tetap merasakan betapa luar biasanya Allah yang kami sembah, Allah yang kami percayai, Allah yang sungguh hidup atas hidup kami semuanya. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu tetap berharap, tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Berkati kami Bapa pribadi lepas pribadi, berkati kami yang sedang di rumah, berkati juga guru-guru sekolah minggu, berkati kami, orang tua juga semuanya Bapa, yang turut ambil bagian juga Tuhan, tolong kami semuanya agar dalam masa transisi khususnya menuju dalam keadaan new normal, kami berdoa Tuhan Engkau tolong sehingga semuanya Bapa kami bisa menyesuaikan diri dengan segera, dan juga ya Tuhan kami pun dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan berbagai hal lainnya, walaupun kami tahu tidak gampang Bapak untuk merubah berbagai mungkin kebiasaan atau hal-hal yang berada di sekitar kami. Tapi kami mau beryakin dan percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya dan memberikan hikmat bagi kami Bapak untuk bisa memasuki masa yang baru ini. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan membimbing dan menyertai kami semuanya. Pimpin dan sertai kami Bapak. Juga Bapak agar kami bisa segera kembali lagi untuk beribadah bersama-sama di ruang ibadah. Tuhan berkati Bapa. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tidaklah hilang sukacita kami, tidaklah hilang hikmat daripada Tuhan. Tapi Bapa kami merindu Bapa akan satu sama yang lain. Tuhan sertai dan lindungi. Biarlah Bapa kami juga masyarakat Indonesia semakin taat, mau Bapa untuk dengar-dengaran dan mau menjaga diri masing-masing terhadap situasi sekarang ini, agar tidak bertambah lagi korban yang karena virus ini. Tapi biarlah kami semuanya sembuh, sehat. Nah kami tahu Allah kami adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Terpujilah Engkau. Berkati kami Bapa dalam melanjutkan berbagai aktivitas kami pada hari ini. Tuhan sertai dan lindungi kami. Tuhan berkati Bapa, adik-adik juga yang sedang sakit. Tuhan pulihkan, sembuhkan, jamah, sehingga kembali lagi dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Terpujilah Engkau. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarlah setiap doa dan seruan kami, juga ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kita minggu depan. Dadah.